Jadi kenapa harus ada dalihan natural itu ya? Nah, inilah untuk merajut posisi setiap ada perkumpulan di orang kita Batak. Kalau dia sudah posisi anak boru di satu keluarga itu, berarti dia si buat boru di dalam rumah itu. Iya. Kan kita sudah tahu berarti posisi dia apa. Berarti dia datang dari keluarga yang mempersunting gadis dari rumah itu. Tempat kita misalnya ada perkumpulan, iya. Di rumah itu ada anak boru, ada kahanggi. Kalau kahanggi dia otomatis saudara-saudara yang punya rumah. Iya. Berarti kita tahu sebutan apa sama dia. Coba kalau nggak ada unsur seperti itu, kalau lebih tua berarti bapak lah semua. Iya. Karena kan memang semua. Batak ini salah satu suku dengan tutur sapa yang sangat kaya, yang banyak. Lengkap dari tutur ibu ada, dari tutur bagian ayah juga ada, cukup lengkap. Berbeda dengan suku lainnya yang katakanlah semisal dengan suku Jawa yang ada hanya Pak Le, Bu Le, hanya itu kan ya yang kita tahu. Walaupun dia saudara dari bapak, iya tetap Pak Le atau Bu Le. Saudara dari ibu, Pak Le, sama. Bu Le sama aja. Jadi itulah kadang-kadang kalau sudah sama, sulit kita membedakan. Iya. Sementara kita ini manusia ini memang kodratnya berbeda-beda. Iya. Apa tujuannya supaya kita kenal? Maka orang Batak dulunya menciptakan tidak menyamakan sebutan dengan pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Iya. Tidak menyamakan sebutan supaya lebih kalau itu mudah mengingatnya. Itu kira-kira. Kalau disamakan boleh yang mana, wak yang mana, pak yang mana, kan begitu. Kalau hanya satu sebutan semua. Iya. Jadi dengan banyaknya sebutan itu akan mempermudah kita untuk mengenal posisi kita, posisi keluarga kita. Itu tujuannya yang hemat kita sekarang kalau kita ikuti sekarang. Dan ini pun anak-anak sekarang sudah banyak yang tidak tahu siapanya. Tamu mereka misalnya datang, orang itu sudah tidak tahu lagi, pokoknya pemilik kami, kaum nami katanya sudah sampai di situ aja. Entah siapa kaum dia tuh kurang tahu anak-anak sekarang karena tidak lagi artinya terlalu ingin tahu lagi dengan soal ini. Yang penting kalau ada pemilih, ada pulang nyanti salam tempelnya yang mau diingat, bukan siapanya yang datang itu, yang ditunggu-tunggu salam tempelnya. Nah ini susahnya. Dahulu nggak ada seperti itu, zaman orang tua dulu nggak ada salam-salam tempel. Pokoknya bersilaturahmi, tapi makanan memang ada. Namanya juga bertamu, bawa makanan. Misalnya mereka baru panen, datang berkunjung ke pihak keluarga perempuan, biasa bawa rantang lah itu, rantangan lah itu, diundanglah beberapa famili-famili dekat. Memang orang Batak itu sangat suka berkumpul-kumpul pada dekatnya. Kalau sudah kumpul-kumpul makan, itulah orang Batak, tandanya senang. Kalau tidak sampai bisa makan berarti itu susah. Orang dulu, makanya orang-orang dulu kuat-kuat untuk berusaha karena hamoraon itu sebenarnya bukan harta semata, tetapi orang Batak itu hamoraon itu hasangapun itu sebenarnya banyaknya orang yang mengenal kita. Itu prinsip orang Batak. Bila mana ada pesta kita, banyak orang ramai mengunjungi kita, itu tandanya orangnya itu istilahnya banyak saudara, banyak famili, kaya. Itu yang disebut kaya sebenarnya kalau orang-orang, bukan karena uangnya. Sekarang terbalik. Sekarang kalau dia banyak uang, apapun yang dia inginkan bisa saja tercapai, bisa didapatkan. Malah kadang-kadang kita miris mendengarnya, kita bayari katanya. Bukan soal bayarnya sebenarnya. Kalau udah begitu prinsipnya, nggak ada lagi tentu dalihan natulunya, nggak ada unsur dalihan natulunya, kerjasamanya. Nah ini terus yang ketiga tadi Mora. Itulah tempat kita pembuatan boru tadi kan. Ini pembuatan boru nih anak niba, pembuatan boru nih niba, semua nih pembuat boru niupung niba. Itu semua unsur-unsur dari dalihan natulu. Kalau dia sudah Mora di situ, udah tahu kita berarti ini dari pihak mungkin dari ayah, saudara ayah, dan tulang ini dari
Tulang berarti dari ompong mungkin ini dulu. Aku kurang kenal. Iya. Tulang atau ompong ini? Tulang muduau katanya. Tapi dari keluarga dari sini, dari kampung ini, berarti udah tahu kita. Misalnya ompong kita dari kampung A misalnya, sementara ibu kita dari kampung C. Kalau dia bilang dia tulang muna di kampung ininya saya, berarti udah tahu kita dari pihak dia, kita datangnya dari mana, keluarga berarti, dari mana, kerabat dari mana. Ini tulang dari ompong lain, kira-kira begitu. Dapat semua. Jadi bisa dicari tahu ya, bisa ditelusuri. Tidak sembarangan begitu aja. Agak jauh dia ke atas. Tapi yang unik ini namanya nih ya, Dalihan. Kenapa pakai nama Dalihan dia? Dalihan itu pada unsurnya zaman dulu selalu 3. Kalau 4 itu nggak mungkin muat nanti kayu bakarnya kalau dibikin terlalu rame. Oh, berarti basic kenapa dikatakan Dalihan Natoli itu karena Dalihan Natoli itu selalu 3. Karena dari kata Dalihan itu sendiri. Iya, Dalihan itu. Kalau sudah sebut Dalihan itu udah pasti 3 tempat memasak nasi itu. Dalihan berarti tungku ya. Itu kata dasarnya Dalihan Natolu itu. Selalu 3 memang dari dulu. Karena kalau diambil 4 mungkin terlalu rame dan sulit untuk memasukkan kayu bakar ke bawahnya. Tapi kalau dia posisinya 3, agak luas dia, longgar dia tempat untuk memasukkan kayu bakar ke dalamnya. Jadi selalu 3, nggak seperti kompor sekarang. Beda. Makanya mungkin prinsip orang pun sekarang nggak kenal lagi Dalihan Natolu karena udah pakai kompor. Nggak tahu lagi. Itu dia Dalihan ya. Berarti unsur Dalihan itu ada Tolu, ada 3, Mora, Kahanggi, Anak Boru, Mora. Jadi kalau ada satu kegiatan, apakah pekerjaan dari ketiga unsur ini sama atau gimana itu ya? Selalu harus ada dia. Selalu harus ada, dan pekerjaannya apakah sama untuk ketiga-tiganya? Dalam hal menyimpulkan suatu pekerjaan, di sini diungkapkan lebih dulu dari pihak Kahanggi. Apa mau dibentuk pekerjaan itu? Misalnya Pak Bagas Boru. Iya. Mereka menyampaikan berita bahwa anak gadis mereka mau menikah dengan keluarga yang lain. Ini dalam kasus menikah ya, contohnya. Kasus menikah contohnya. Datanglah ini yang pihak Kahanggi ini mengutarakan kepada seluruh yang diundang, misalnya satu kampung. Di kampung itu diberitahukan si Kahangginya. Iya. Terus si anak Boru pun mengikuti pembicaraan dari moranya. Si Mora. Kalau dia sudah anak Boru berarti ada moranya di rumah itu. Iya. Setelah Kahanggi mengutarakan apa semua hajat dan maksud mereka, diikuti anak Boru lah itu selalu. Anak Boru mengikuti lah itu apa yang dimaksud daripada moranya. Yang ketiga ditutup oleh moranya tadi itu. Kalau yang anak Boru ini moranya itu sama dengan pisang raut dia di posisi itu. Tapi dia menyebut karena di sini ada mora dari mora saya. Yang untuk mencukupi apa yang kami sampaikan pembicaraan ini, kami mohonlah untuk disampaikan oleh mora kami ini. Posisi dari mora yang ada di rumah itu tadi, mora dari Kahanggi itu, dia mencukupi pembicaraan itu menuai patogoskon, memperkuat, mempertegas pembicaraan itu kepada orang yang hadir. Itulah fungsi daripada mora itu, menuai katanya kalau orang di sini, supaya bertuah kata-kata itu harus ada mora. Itulah kalau orang Batak sama moranya itu sangat hormat. Karena dalam pembicaraan orang Batak, kalau sudah bicara moranya itu mertua lah istilahnya kegiatan itu. Tapi kalau nggak ada moranya sepertinya pincang. Kalau misalnya ada tungku 2, bagaimana kita mau memasak? Sulit untuk berdiri saja, tungku itu sulit kalau hanya 2 kan. Tapi kalau sudah pas di situ 3, sudah di situ moranya, yakinlah kita untuk memasak itu pasti masak kan, pasti jadi. Itulah itu unsurnya Kahanggi, anak Boru, mora, dan selalu seperti itulah itu. Kalau kita mau mengadakan istilahnya perkumpulan,
didahulukan dari orang punya rumah itu, dari kahangginya, terus disambung oleh anak burunya dan diperkuat oleh molanya.